Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perjanjian internasional dalam hukum internasional. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami sebagai berikut. Yang pertama, Muhammad Ridho Wicaksana. Kemudian ada Muhammad Rifki Bagas, ada Satria Wicaksana, dan yang terakhir ada Dewana Yusuf. Baik, kita akan masuk pada definisi perjanjian internasional. Definisi ini kami bagi menjadi 2. Yang pertama ada secara umum, dan yang kedua adalah menurut pakar ahli hukum Indonesia. Perjanjian internasional secara umum adalah seluruh perjanjian yang bersifat lintas negara, baik yang bersifat perjanjian publik maupun perdata. Antar negara juga antar perusahaan multinasional. Kemudian, menurut Prof. Mukhtar Kusumaatmadja, perjanjian internasional adalah suatu persetujuan yang diadakan antara negara-negara dalam bentuk tertentu dan tunduk pada hukum internasional. Asas-asas perjanjian internasional. 1. Ada Jus Cogens. Perjanjian internasional harus mengacu pada prinsip perdamaian. Yang kedua ada asas Pacta Sunt Servanda. Perjanjian itu mengikat dan harus dipenuhi. Yang ketiga ada asas itikat baik, diterima baik oleh masyarakat nasional dan internasional. Berikutnya kita masuk dalam dampak perjanjian internasional. Yang pertama ada dampak positif. Sumber hukum internasional. Perjanjian internasional menjadi fondasi dan rujukan utama dalam pembentukan serta pengembangan hukum antar negara. Mendorong kerjasama antar negara. Perjanjian memfasilitasi dan memperkuat kolaborasi antar negara di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, dan sosial. Penyelesaian sengketa secara damai. Perjanjian menyediakan mekanisme dan kerangka kerja untuk menyelesaikan konflik antar negara tanpa kekerasan. Yang kedua, dampak negatif. Ketimpangan kepentingan. Perjanjian dapat mengakibatkan distribusi keuntungan yang tidak merata, menguntungkan satu pihak lebih dari yang lain, ketergantungan ekonomi dan politik. Negara-negara dapat menjadi terlalu bergantung pada pihak lain dalam perjanjian, mengurangi ekonomi mereka, mengurangi kedaulatan negara. Apabila perjanjian bersifat berat sebelah, kedaulatan suatu negara bisa tergerus oleh kewajiban yang mengikat. Praktek perjanjian internasional di Indonesia. Perjanjian yang disahkan undang-undang melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Perjanjian jenis ini memiliki dampak yang luas secara hukum dan mengikat seluruh pihak. Perjanjian tanpa disahkan undang-undang. Perjanjian ini bersifat teknis dan tidak memerlukan pengesahan undang-undang karena dampaknya tidak luas secara hukum. Kesimpulannya, kerjasama lintas negara adalah perjanjian internasional yang melibatkan 2 negara atau lebih, tunduk pada hukum internasional, merupakan setiap perjanjian harus sesuai dan tunduk pada hukum internasional yang berlaku. Lalu manfaat bagi masyarakat domestik ialah penerapan perjanjian di tingkat nasional harus membawa kebaikan dan tidak merugikan masyarakat. Terima kasih.